Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin news update sekaligus ngobrol ringan terkait dengan situasi terakhir dari Mason Greenwood di tanggal 11 Agustus kemarin. Gue belum sempat bikin kontennya. Dikabarkan oleh Daily Mail kalau Manchester United ini sepertinya membuat jalan untuk Mason Greenwood bisa kembali dengan melakukan konsultasi kepada pemain-pemain wanita, sponsor, dan juga kelompok-kelompok fans setelah mendelay atau menunda pengumumannya tentang masa depan dari Mason Greenwood. Tentu saja ada kasus ya dilakukan kasus yang dilakukan oleh Mason Greenwood, walaupun tuntutannya ini sudah dihentikan, proses peradilannya juga sudah dihentikan di bulan Februari. Ada protes tentu saja dari fans Manchester United terkait dengan kemungkinan kembalinya Mason Greenwood. Sering gua katakan ya, karena memang kasus yang dilakukan oleh Mason Greenwood ini sangat-sangat, apa ya, gue bisa bilang sangat-sangat sensitif ya, bukan hanya di UK saja tapi juga secara global. Banyak pertimbangan yang dilakukan, bukan hanya dari sisi teknis saja tapi melampaui itu. Dan menurut gue sangat wajar pertimbangan, bukan hanya soal masalah oke, dia pemain talenta luar biasa bisa menjadikan backup karena Manchester United tidak punya dana berlebih untuk mendatangkan striker lagi dan lain-lain. Dari sisi teknis tidak wajar menurut gue dilihat lebih jauh dari situ, karena Manchester United ini merupakan klub terbesar di dunia dengan fans juga salah satu yang terbanyak di dunia. Capaiannya ini bisa sampai global ya kan, sehingga banyak juga mempengaruhi reputasi klub itu seperti apa. Manchester United menurut Daily Mail ini dipercaya sebenarnya sudah membuat keputusannya ya terkait dengan 6 bulan proses internal investigasi yang dilakukan oleh Richard Arnold. Ada belum ada indikasi yang jelas ya bagaimana, apakah klub akan membawa kembali Mason Greenwood. Pengumuman ini sebenarnya akan dilakukan sebelum kick off menghadapi Wolves. Jadi sebenarnya sebelum hari pertandingan menghadapi Wolves di hari Senin malam. Tapi sekarang ini ditunda karena klub masih terus memproses secara internal ya stakeholders kunci. Ini yang lebih penting dari sekedar hanya ada deadline. Dikabarkan juga kalau ada protes ya dari sekelompok grup supporter wanita Manchester United yang tidak ingin Mason Greenwood kembali, dan ini dilakukan di depan Stadion Old Trafford. Erik ten Hag dikabarkan oleh Daily Mail sebenarnya juga bisa saja memutuskan ya mengenai proses reintegrasi dari Mason Greenwood atau mengirim sang pemain ini sebagai pinjaman kalau Manchester United ingin tetap menahan Mason Greenwood ya, atau mengembalikan Mason Greenwood ke Old Trafford. Tapi diketahui juga dalam hal ini Erik ten Hag tidak memiliki faktor dalam membuat keputusan ini betul-betul murni dikembalikan lagi ke klub. Dari The Athletic dikabarkan ya kalau fans Manchester United ini melakukan protes sebelum pertandingan pertama Manchester United di Old Trafford. Ada grup supporter yang melakukan protes menentang proses reintegrasi Mason Greenwood kepada klub lagi. Fans yang merupakan penonton regular di Old Trafford ini juga mengungkapkan ya protesnya ya di depan Old Trafford. Disebutkan kalau memang ya sudah dihentikan proses peradilannya, tapi seperti gua katakan ya, semua orang sudah melihat, semua orang sudah mendengar apa yang dilakukan Mason Greenwood, dan itu sudah sangat jelas. Dan kasusnya betul-betul sangat sensitif, kekerasan terhadap lawan jenis. Walaupun secara private ya urusannya dengan sang korban, katakanlah demikian, sudah selesai. Nampaknya mereka juga sudah punya anak dan lain-lain. Tapi apa yang dilakukan ini kan luas impactnya menurut gue, karena bisa dijadikan seperti kayak wajah klub ya kan, bagaimana reputasi dari klub. Karena tindakannya itu kan menurut gue ya oke, secara personal memang sudah selesai, tapi bagaimana contoh yang dilakukan ini kan bisa berdampak luas dengan diartikan juga sangat bermacam-macam ya.
Di laporan ini dikatakan kalau ada skenario untuk Mason Greenwood itu tetap berada di Manchester United. Dan ini kalau memang betul dilakukan ya, diputuskan Mason Greenwood ini stay, maka akan dilakukan konseling dan juga kemungkinan dia akan melakukan interview di TV ya, dan untuk mungkin mengungkapkan sorry ataupun maaf secara publik. Ini merupakan salah satu kemungkinan yang dilakukan oleh Manchester United dalam rangka mengembalikan Mason Greenwood. Ya, menurut gue bagaimana pendapat gue? Gue tetap pada prinsip, gue selalu menilai talenta di sepak bola itu banyak ya. Bahkan gue sempat berpikiran ini kalau seandainya yang menimpa bukan Mason Greenwood, Manchester United bisa jadi sudah melakukan keputusannya berbulan-bulan yang lalu. Tapi karena talenta yang memang besar yang dipunyai oleh Mason Greenwood, sehingga klub ini nampak tarik ulur, betul, menunda-nunda bahkan. Apakah ada dari sisi finansial? Bisa jadi, karena kalau memutuskan kontrak dari Mason Greenwood tentu saja akan berdampak dengan situasi finansial Manchester United yang harus membayar kompensasi dan lain-lain ya kan. Gue juga membaca informasi kalau ada gaming juga yang sudah mengembalikan profil dari Mason Greenwood. Lalu juga Mason Greenwood ada di daftar squad Manchester United untuk musim depan. Ini merupakan indikator yang bisa diartikan atau ditebak-tebak, katakanlah demikian ya, Mason Greenwood akan kembali lagi ke squad Manchester United. Apakah akan kembali langsung? Gua pikir tidak, karena jelas dia tertinggal jauh dari banyak pemain Manchester United. Tidak ada pre-season yang diikuti, tidak ada latihan dalam atmosfer yang tinggi yang dilakukan juga oleh Mason Greenwood secara kolektif dengan anggota yang lainnya. Ada banyak hal yang harus dikejar. Apakah meminjamkan Mason Greenwood ke klub lain bisa jadi yang dilakukan oleh Manchester United, salah satu kemungkinan yang dibahas di artikel tersebut. Cuman balik lagi, kalau menurut gua ya tidak ada talenta yang lebih besar daripada situasi kehidupan yang real gitu loh menurut gua. Dan sepak bola itu harusnya menurut gua dengan amatiran ya memberikan contoh juga bagaimana hal itu harus dilakukan sih menurut gua, bukan hanya soal masalah di atas lapangan saja. Sehingga ya menurut gue sih, gue tetap berpendapat Manchester United harusnya selesai dengan Mason Greenwood. Cuman kalau seandainya memang diputus yang berbeda ya pastinya gue sayangkan. Cuman kita lihat saja, gue tidak ingin terlalu banyak menduga-duga apa yang akan dilakukan oleh klub sampai dengan klub itu memutuskan mengenai status dari Mason Greenwood itu sendiri. Tapi seperti gue katakan di salah satu konten gue melihat Manchester United sudah mendatangkan cukup banyak pemain yang nampaknya memang menggantikan peran dari Mason Greenwood. Baik itu pemain sayap serang ya kan, baik itu kanan maupun kiri, itu sudah pernah dilakukan oleh Manchester United bahkan dari musim lalu dengan nilai investasi juga yang sangat besar. Lalu ada juga pemain muda seperti Alejandro Garnacho ya kan, yang menurut gue gue lihat kecil peluang untuk Mason Greenwood bisa berintegrasi kembali, artinya masuk kembali ke skuad utama Manchester United dalam waktu yang singkat. Tapi kita lihat saja. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.